Audio Jungle. Ratusan warga Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, sejak pukul 9 pagi mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menghadiri sidang perdana Suyadi CS. Pelaku pengerusakan saat aksi demo di depan kantor Bupati Nganjuk untuk memberikan dukungan. Kurang lebih 200 warga Ngepung rela berdesakan demi menemui Suyadi CS di depan ruang tahanan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan semangat dalam berjuang membela hak rakyat. Dalam sidang perdana Suyadi CS dilaksanakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Endang dan Pujo. Sidang dipimpin Hakim Ketua Anton dengan 4 kuasa hukum masing-masing Gundi Sintara, Totok Budi Hartono, Edi Suprapti, dan Yusuf Wibisaano. Sidang dijaga puluhan polisi yang bersenjata, berlangsung aman karena hanya perwakilan saja yang dapat masuk ke ruang sidang. Sementara pendukung yang lain menunggu di belakang kantor pengadilan. Gundi Sintara, kuasa hukum, mengatakan pihaknya akan rapat bersama rekan-rekannya untuk menentukan langkah apa yang akan diambil ke depannya. Ia juga akan meminta kepada majelis untuk melakukan simulasi supaya terungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Hari ini sidangnya hanya pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Itu aja. Kalau dari hasil bacaan sendiri, Pak, adakah celah-celah yang bisa dipakai untuk mungkin meringankan atau membebaskan tersangka, Pak? Ya, kalau celah itu kan nanti pada pembahasan pokok perkara ya, pada persidangan pokok perkara. Tetapi yang hari ini terkait dengan surat dakwaan itu hanya pada hukum acara. Nah, kami akan menentukan sikap setelah tadi persidangan. Kami akan rapat berempat ya, untuk menentukan apakah kita melakukan eksepsi atau tidak. Iya. Kira-kira langkah selanjutnya, Pak? Ya, yang jelas kita mempelajari secara detail, ya, baik itu berkas perkara maupun nanti kita juga akan mencoba untuk melakukan simulasi di lapangan. Kira-kira yang dilakukan oleh para terdakwa yang selama ini didakwa melakukan pelanggaran pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ini kan tuduhan yang sangat berat. Karena apa? Karena ancamannya 7 tahun. Sedangkan yang dilakukan oleh para terdakwa ini, sepanjang analisa kami, mereka itu kan memperjuangkan transparansi anggaran di desanya. Jadi tujuannya sangat mulia. Setelah persidangan, dengan penuh solidaritas, 5 terpidana kasus pengerusakan ini langsung dibawa kembali ke rutan kelas 2B Nganjuk. Menuju mobil tahanan kembali, masa memberikan dukungan semangat. Bahkan saat mobil tahanan keluar pengadilan, masa berlari mengikuti mobil tahanan sambil meneriakkan semangat kepada rekannya yang ada di dalam mobil tahanan. Agung Prasetyo, salah satu pendukung Suyadi, mengatakan dirinya bersama 200 warga desa Ngepung dan Ngerombot datang ke pengadilan memberikan dukungan moral kepada rekan aktivis yang menjalani persidangan. Ia juga menyayangkan mengapa pengerusakan sekecil ini saja rekannya disidangkan, sementara laporan tindak pidana korupsi yang ia laporkan malah dihentikan. Ada berapa banyak tadi, Mas, yang ikut masa yang ikut serta mengawal tadi, Pak? Sekitar 200 lebih. 200 lebih, Pak, ya? Iya. Terus tujuannya, Mas, untuk mengawal tadi, Mas? Memberikan moral kepada teman-teman kita yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Nganjuk yang saat ini dalam perjuangan kami dikebiri oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kita berharap agar pengadilan membebaskan teman-teman kita yang sekarang menjadi tersangka dalam pengerusakan Grendel yang nilainya tidak seberapa dibandingkan mereka-mereka yang korupsi uang rakyat. Dan karena kita sebelumnya sudah melaporkan tentang penyelewengan yang nilainya ratusan juta bahkan miliar yang dihentikan oleh pihak aparat hukum. Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan tanggal 24 Maret pekan depan dan dimungkinkan masa pendukung juga akan kembali menggeruduk kantor Pengadilan Negeri Nganjuk. Dari Pengadilan Negeri Nganjuk, Kabar Nganjuk melaporkan.